Halo semuanya, welcome to my channel Yosime. Video kali ini saya ingin berbagi berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam menjalani hidup minimalis yang ternyata sangat banyak tantangannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa hidup minimalis dikenal memiliki banyak sekali manfaat positif. Namun ternyata untuk bisa melakukan hidup minimalis ini tidaklah mudah, apalagi jika kita hidup dan bertempat tinggal bersama dengan orang lain. Buat teman-teman yang belajar menjalankan hidup minimalis, ayo kenali dulu apa saja berbagai macam tantangan yang bakal kita temui ketika kita mau menjalankan hidup minimalis, supaya kita tetap bersemangat dan tidak mundur ketika kita mau menjalankan hidup minimalis ini. Nah, seperti apa saja tantangannya? Simak video ini sampai habis dan jangan di skip ya guys, supaya teman-teman benar-benar paham apa maksud dari video ini. Tantangan yang pertama, dianggap pelit atau kikir. Perilaku hidup minimalis yang mengutamakan kebutuhan daripada keinginan dan selektif dalam membelanjakan uang bisa jadi menimbulkan pemikiran negatif dari orang lain, seperti kita harus siap ketika dianggap pelit atau kikir. Karena memang beberapa orang belum memahami arti daripada hidup minimalis itu sendiri, sehingga pemikiran-pemikiran negatif mungkin saja timbul. Tantangan yang kedua adalah munculnya perasaan tidak rela. Bagi kita yang masih dalam tahap awal ingin menjalankan hidup minimalis, kita tentu mengerti bahwa hidup minimalis itu tidak terlepas dari satu kegiatan yang dinamakan decluttering. Decluttering sendiri bagi kita bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memilah barang-barang yang kita miliki menjadi kategori masih digunakan, tidak digunakan, atau akan digunakan di masa yang akan datang. Dalam melakukan decluttering sendiri adalah merupakan tantangan, karena akan muncul satu perasaan yang disebut tidak rela. Apalagi jika barang yang kita beli tersebut adalah barang yang kita beli dengan harga yang cukup mahal, atau barang-barang yang diberikan oleh orang-orang terdekat di hati kita, seperti kenang-kenangan dan masih banyak yang lain. Maka ketika kita mau melakukan decluttering, kita akan muncul perasaan tidak rela. Tentunya perasaan tersebut akan menjadi satu tantangan bagi kita untuk bisa mengendalikannya. Yang ketiga, bertentangan dengan orang lain. Bagi sebagian kita, mungkin ada yang tinggal secara mandiri, misalnya kita tinggal sendiri, baik di kos-kosan, atau apartemen sendirian, atau bahkan rumah. Tapi banyak sekali daripada kita yang mungkin tidak tinggal seorang diri. Kita tinggal bersama dengan orang tua, bersama dengan pasangan, bahkan anak-anak, atau dengan saudara. Nah, ketika kita tinggal bersama mereka, ada banyak sekali pertimbangan dalam kita melakukan hidup minimalis. Karena belum tentu orang yang tinggal bersama kita itu memiliki juga gaya hidup minimalis, ataupun mereka sendiri berminat untuk melakukan hidup minimalis. Bahkan beberapa orang sangat menentang hidup minimalis
Dan masih banyak sekali orang yang suka sekali membeli barang, menimbun. Itu banyak sekali. Oleh karena itu, ketika kita bertempat tinggal bersama orang lain, sebaiknya kita lebih bijaksana di dalam menjalankan hidup minimalis. Kalau kita tinggal sendiri, itu tentunya akan lebih mudah. Tapi ketika kita tinggal bersama orang lain, sebaiknya kita mulai melakukan hidup minimalis tersebut dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya, jika kita memiliki kamar tidur, lemari baju, meja rias, meja belajar, dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita kendalikan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sedangkan untuk orang-orang di sekeliling kita, hal ini bisa dilakukan dengan cara bertahap atau dikomunikasikan secara pelan-pelan. Karena memang kebutuhan hidup setiap orang itu berbeda satu dengan yang lain, sehingga kita dituntut untuk bijaksana. Yang keempat, dianggap kekurangan secara finansial. Sudah bukan hal yang aneh ya, kalau kita menjalankan hidup minimalis, seperti contohnya, kita memiliki mobil yang sudah lama, tapi menurut kita mobil ini masih layak pakai, masih bagus, masih nyaman. Sedangkan di sekitar kita, banyak teman-teman dan lingkungan pergaulan kita yang membeli mobil-mobil baru. Karena model, karena memang menyukai, kepingin beli hal yang baru. Sedangkan buat kita, mobil yang masih nyaman dipakai, walaupun sudah berumur, itu tidak perlu diganti. Kecuali mobil tersebut memang rusak dan sudah tidak bisa digunakan. Nah, ini hanya salah satu contoh. Terkadang lingkungan sekeliling kita akan memberikan penilaian yang kurang baik kepada kita. Mungkin sekali kita dianggap kekurangan secara finansial. Jadi teman-teman jangan heran. Ketika kita menjalankan hidup minimalis, kita juga harus menyiapkan mental. Mental kenapa? Ya karena ketika kita diberi pemikiran negatif oleh keliling kita harus memahami hal itu, supaya itu tidak membuat kita mundur dan tidak menjalankan hidup minimalis. Tantangan yang kelima, pemikiran bahwa tidak bisa memiliki barang tersebut lagi. Bagi sebagian orang, untuk melakukan hidup minimalis akan terasa lebih berat, dikarenakan dalam proses memilah suatu barang yang berguna atau tidak berguna, mereka memiliki pemikiran tidak bisa memiliki barang tersebut lagi. Apakah karena itu barang diberikan oleh orang lain, orang tercinta, baik sebagai hadiah ataupun kenang-kenangan. Meskipun barang itu sudah tidak bisa digunakan lagi, tapi tetap saja ketika akan dibuang, akan merasa sangat sayang dan tidak rela. Ada satu pemikiran bahwa ketika kita ingin membeli suatu barang yang baru, berarti harus ada barang lama yang akan kita keluarkan, baik itu karena rusak ataupun memang sudah tidak bisa digunakan. Seperti contohnya baju. Mungkin dahulu kita memiliki banyak sekali koleksi baju, dan ternyata hari ini sudah tidak pernah bisa digunakan. Mungkin karena ukurannya sudah tidak sesuai dan masih banyak hal yang lain. Tapi ketika kita mau melakukan decluttering, kita ingin melakukan hidup minimalis, kita merasa sangat sayang sekali untuk membuang baju itu.
Walaupun kita sudah harus membeli yang baru, yang sesuai dengan ukuran kita, tapi tetap saja yang lama kita simpan di dalam lemari baju sampai bertumpuk-tumpuk. Nah, berbagai macam pemikiran yang seperti ini juga menjadi satu tantangan di dalam menjalankan hidup minimalis. Jangan menghindari tantangan, tetapi lompatlah ke dalamnya dan taklukkanlah. Oke, semuanya, itu beberapa tantangan dalam menjalankan hidup minimalis yang bisa saya sharekan kepada teman-teman semuanya. Kiranya mungkin ada tantangan lain yang belum saya sebutkan, teman-teman bisa komen langsung di kolom komentar. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.